فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah terhadap Kitabul Jami' fil Akhlaq wal Adab min Bulughil Maram, hadisnya disetorakan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita baca hadisnya sekali kita jelaskan. Qala al-mu'allif asbahullah halaman 77. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu pada keridhaan kedua orang tua. Maksudnya apabila kedua orang tua ridha, maka Allah Subhanahu wa taala meridhai anak tersebut atau orang tersebut. Namun apabila kedua orang tua murka, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika ada salah satu sahabat waktu itu minta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut berangkat jihad, Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Kata orang tadi, "Na'am." Apa kata Rasulullah SAW? "Fa fihi ma fajahid." Maka berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu. Maksudnya berbakti kepada kedua orang tua dinilai seperti jihad fi sabilillah. Dijelaskan di dalam hadis yang lainnya, ketika ada sahabat yang minta izin atau ikut berangkat jihad, meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? "Irji', pulang kamu. Adhikhuma kama abkaitahuma." Bikinlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah bikin kedua orang tuamu menangis. Kita lihat barakallahu fi hadisnya. Wa an Abdullah bin Umar wa an Abdullah bin Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban al-Hakim. Hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih dalam kitab Silsilah Hadis Shahihah dengan dikumpulkan jalur-jalurnya bi majmu' turuqih. Karena kalau terdapat hadis yang dhaif tapi dhaifnya masih ringan, dhaif munjabir, masih bisa tertopang, dikuatkan dengan hadis yang lainnya, itu nanti akan naik derajatnya menjadi hasan li ghairih. Hasan li ghairih. Begitu pula hadis-hadis yang hasan dikumpulkan dengan jalur-jalurnya, itu nanti naik derajatnya menjadi sahih li ghairih. Itu semuanya disebutkan dalam kitab-kitab mustalah hadis. Kesimpulannya hadisnya hasan. Dihasankan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Artinya dari hadisnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-'As radhiyallahu anhuma,
Dari Rasulullah SAW beliau berkata, ridha Allah Subhanahu wa taala itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Dan murkanya Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini barakallahu fiik memberikan gambaran kepada kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi anak kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Membikin kedua orang tua murka, membikin kedua orang tua sakit hati atau semisalnya. Jangan. Pastikan kita menjadi anak yang teladan, berbakti, memuliakan, mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Jangan sampai di saat masih kecil dia diasuh, dirawat, dididik, kemudian dibimbing, begitu besar durhaka kepada bapak dan ibunya. Jangan. Ancamannya sangat berat, karena kedurhakaan mengakibatkan pelakunya terjerat apa barakallahu fiik, dosa besar yang paling besar. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, kata Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentunya Rasulullah. Akhirnya beliau alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Dosa besar yang paling besar pertama syirik, kedua durhaka kepada kedua orang tua. Allahumma sallim sallim. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah, taqaddama fil hadits alladhi qabla hadha anna 'uquqal ummahati mimma harramahullah. Telah berlalu pada hadis ini dan juga yang sebelumnya. Nah, barakallahu fiik, maksudnya yang berkaitan masalah durhaka dan berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya apa? Durhaka kepada para ibu itu termasuk perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Memang lafadznya adalah uququl ummahat, durhaka kepada para ibu. Sudah kita lewati, kenapa ditekankan pada ibu? Karena haknya lebih besar daripada bapak. Oleh karena itu ketika ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti terhadapnya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ummuk. Qultu summa man qala ummuk. Qultu summa man qala ummuk. Qultu summa man qala abuk. 3 kali diulang-ulang, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian yang keempat baru bapakmu. Kita lihat lagi. Wa fi hadzal hadits anna ridallah jalla wa ala fi ridal walidain. Lebih umum lagi. Di dalam hadis ini bahwasanya ridhanya Allah Subhanahu wa taala itu berada pada keridhaan kedua orang tua, bapak dan ibunya. Fa idza aradta an yurdillah aw an yardallah anka fardi walidaik. Apabila engkau ingin Allah Ta'ala ridha terhadapmu, maka bikinlah ridha kedua orang tuamu. Jangan bikin murka, membikin marah, ya kan? Nah, kata-kata yang kasar, tidak sopan, dihindari barakallahu fiik. Paling minimalnya senyumlah di hadapan orang tua. Kemudian dengan kata-kata yang baik, yang indah, yang tidak apa? Nah, barakallahu fiik, bikin sakit kedua orang tuanya, masih sakit hati, tidak pula menyakiti fisiknya atau yang semisalnya. Kita lihat. Wa idza aradta an yaskhatallah 'alaik fa askhit walidayk. Dan apabila engkau ingin Allah Ta'ala murka terhadapmu, maka bikinlah murka kedua orang tuamu. Ini perintah di sini bukan perintah yang sifatnya pembolehan, tapi maknanya apa kemarin? Tahdid. Jadi kadang ada amr perintah itu mengandung makna tahdid, ancaman. Ancamannya kalau kamu membuat murka kedua orang tua, kamu akan mendapatkan kemurkaan Allah Ta'ala, gitu ancamannya. Mafhum? Nah, hal ini tentunya adalah masalah yang baik, masalah yang ma'ruf, masalah apa? Yang tidak berseberangan dengan syariat. Adapun perkara yang berseberangan dengan syariat, haram kita mentaati seorang pun, walaupun itu kedua orang tua kita.
dalam perkara maksiat ya, perkara yang haram, perkara maksiat, maka kita dilarang taat walaupun itu kedua orang tua kita. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila orang tuamu mengajak dirimu untuk berbuat syirik terhadapku, apa kata Allah Ta'ala? Fala tuti'huma, jangan kamu mentaati keduanya. Lihat, perbuatan syirik, perbuatan kemaksiatan. Kata Allah Ta'ala, fala tuti'huma, jangan kau mentaati kedua orang tuamu. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang terbaik. Itu dalam masalah apa? Birrul walidain, dalam masalah perkara dunia. Adapun perkara agama, perkara syariat, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Qala Allah, qala Rasul, kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mentaati barakallahu seorang pun dalam perkara maksiat atau perkara yang haram. Innama ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang baik saja, dan tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun dalam perkara yang mengandung kemaksiatan terhadap Zat yang Maha Mencipta. Kita lihat berikutnya, li'annal jazaa'a min jinsil amal, kaidah yang sifatnya sering terdengar, bahwasanya balasan tergantung dengan jenis amalannya. Balasannya apa? Balasannya kalau dia membuat orang tua itu ridha, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Kalau dia membuat kedua orang tua murka, dia akan dapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadzubillah. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Dan jika amalannya jelek, balasannya pun juga jelek. Fa hadza yadullu ala 'idhami haqqil walidain. Ini menunjukkan atas apa? Betapa agungnya hak kedua orang tua, hatta kafirain. Bahkan kalaupun kedua orang tuanya kafirain, dua-duanya kafir. Ingat-ingat ya, dua-duanya kafir. Dalam hal masalah dunia, birrul walidain harus. Paham ya? Nah, mungkin dengan adanya kita berbakti akan terbuka hatinya, mudah menerima hidayah. Ya kan? Nah, antum lihat Asma bintu Abi Bakrin ketika minta fatwa kepada Rasulullah SAW di saat ibunya datang mengunjunginya. Ibunya musyrikah kafirah, minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku qadimat alayya wa hiya musyrikah, datang kepadaku dalam kondisi musyrikah, musyrikah kafirah. Apa kata Asma bintu Abi Bakr? Afa asilu ummi, apakah aku boleh menyambung silaturahmi terhadap ibuku yang kafirah musyrikah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam, sili ummak. Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Kemudian Rasulullah SAW ketika minta izin untuk mendoakan ibunya, musyrikah kafirah, ibunya bukan muslimah, barakallahu fiik, tapi Rasulullah minta izin untuk mendoakan. Tidak dikasih izin. Kalau mendoakan, namun untuk apa? Orang tua yang meninggal dalam kondisi kafir atau kafirah. Tapi beliau minta izin untuk ziarah kubur, mengunjungi kuburannya. Diizinkan. Paham ya? Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adina li. Suatu ketika aku minta izin kepada Rabbku untuk mendoakan ampunan buat ibuku. Diizinkan enggak kira-kira? Falam ya'dzanni, enggak diizinkan untuk kulihat. Karena orang kafir. Jadi orang kafir lelaki maupun wanita, bapak maupun ibu, itu didoakan ampunan pun enggak akan mendapatkan ampunan. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sama aja untuk mereka. Kamu doakan ampunan buat mereka atau tidak, itu Allah Ta'ala enggak akan mengampuni. Enggak akan memberikan ampunan kepada orang-orang kufar. Nah, maka lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba.
Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang yang beriman mendoakan ampunan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, walaupun kerabat dekat sendiri, lihat. Walaupun kerabat dekat sendiri. Menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, untuk mendapatkan keridhaan di sini dilihat perkara agama ataukah perkara dunia, kemudian perintahnya yang diperintahkan kedua orang tua itu baik buruk ataukah perintah maksiat atau ketaatan, dilihat semuanya. Jangan sampai perkara maksiat pun taat juga, jangan. Kita lihat hatta kafiran, walaupun kedua orang tuanya kafir, masih memiliki hak apa? Kita berbakti kepadanya. Qala Allah Ta'ala wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkurni wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Syahidnya mana syahidnya barakallahu fiik? Syahidnya adalah di poin pertama dan poin kedua. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian dalam hal apa? Nah, barakallahu fiik, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun. Jika kedua orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk kamu berbuat syirik kepadaku, maka jangan kamu taati keduanya. Lihat, karena perbuatan kesyirikan, perbuatan haram, perbuatan kemaksiatan, dosa besar yang paling besar, ya kan? Al-isyraku billah. Hati-hati, kesyirikan ini kalau syirik akbar menghancurkan semua amalan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ancamannya berat. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ancamannya berat. Perbuatan kesyirikan waspada, baik syirik akbar maupun syirik asghar, dua-duanya bahaya. Kemudian lihat ini, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak berseberangan syariat, pada perkara yang tidak berseberangan dengan syariat. Fal walid al kafir yusahib fid dunya ma'rufan, maka orang tua yang kafir di dunia dipergauli, dalam artinya ada barakallahu fiik, bersahabat, berteman, berkumpul, bertemu, ma'rufa, dalam keadaan baik kepada orang tua tersebut, tidak durhaka. Paham ya? Bi an yunfiq alaihi wa yuhsin ilaihi wa yubirra bihi. Lihat ini, atau wa yubarra bihi. Artinya dia itu dengan cara dia menginfakkan atau berinfak terhadapnya, berbuat baik kepadanya, atau diberikan kebaikan untuknya. Seperti itu. Jadi berbakti kepada orang tua tadi. Lakin la yuti'uhu fi ma'siyatillah. Ini poin penting ini. Akan tapi barakallahu fiik, tidak boleh mentaati orang tua tadi, orang tua yang kafir tadi, atau secara umum dalam perkara apa? Kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, enggak boleh taat. Wahai putraku, tolong belikan rokok misalkan. Bapaknya nyuruh anaknya belikan rokok, kata anaknya siap katanya. Alasannya apa? Taat kepada orang tuanya salah. Taatnya dalam perkara apa dulu? Perkara maksiat haram untuk mentaatinya. Paham ya? Nah, kalau perkara kebaikan, perkara ketaatan, na'am sami'na wa ta'na. Qala sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun terhadap seorang makhluk, siapapun, pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh taat kepada seorang pun dalam perkara maksiat kepada Zat yang Maha Pencipta. Wa akhrajal Bukhari Muslim wa min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bil lafzi la ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Dan juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan yang semisalnya juga dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan lafaz
tidak ada ketaatan sedikit pun dalam perkara maksiat. Innama ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu pada perkara yang baik saja. Falau amaraka waliduk bitarkis shalah fala tuti'hu. Lihat ini. Maka kalau seandainya orang tuamu memerintahkan kepadamu untuk meninggalkan salat, maka jangan kamu taati. Bapaknya nyuruh anaknya jangan salat, enggak usah salat saja. Nah, misalkan seperti itu, maka anaknya enggak boleh mentaatinya. Paham ya? Nah, tidak boleh mentaati perintah orang tua tadi. Lau amaraka an tashrabud dukhan, lihat ini. Atau kalau seandainya orang tuamu menyuruh, memerintahkan kamu untuk merokok. Tashrabud dukhan bukan minum asap gitu ya. Dukhan kan asap, tashrab kan minum. Wah, itu larangannya minum asap, Ustaz. Enggak ada yang minum asap. Paham ya? Nah, tashrabud dukhan mesti ngerokok. Ibaratnya kayak orang minum gitu loh. Nah, seperti itu. Lihat ini. Lau amaraka an tashrabud dukhan. Kalau seandainya orang tuamu merintahkan kamu merokok, au tashtariya dukhan fala tuti'hu, atau merintahkan kamu untuk beli rokok, lihat ini. Maka jangan kamu taati. Oh, berarti durhaka, bukan. Kalau perintah maksiat jangan taat, bukan kedurhakaan itu. Paham ya? Nah, ditolak dengan cara yang terbaik. Afan, kalau untuk poin ini kami tidak bisa misalkan. Atau misalkan cari alasan yang tepat lah. Paham ya? Jangan sampai dengan alasan, wah berarti durhaka ini. Harus taat. Hadhihi maksiyatun, ini adalah maksiat. Paham ya? Nah, bapaknya nyuruh misalkan, wahai anakku, wahai putraku, tolong belikan khamr untuk bapak 1 botol misalkan. Langsung berangkat dia. Alasannya taat dengan kedua orang tuanya atau kepada bapaknya. Salah. Namanya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Paham ya? Adapun perkara yang mungkar, perkara maksiat, perkara kesyirikan enggak boleh taat. Nah, bapaknya nyuruh tolong ditabur bunga di depan rumah itu setiap malam Jumat Kliwon biar dagangannya laris. Anaknya disuruh bapaknya, jangan ditaati syirik itu. Kalau ingin dagangannya laris, bukan dengan cara kesyirikan. Sudah dagangannya nggak laris, larinya ke dukun, bayar lagi. Nanti kalau nggak ada uang untuk bayar, hutang lagi. Gali lubang, tutup lubang, larinya ke dukun, ngapain? Nah, kalau tidak laris dagangannya, cek lagi, jangan-jangan kurang garam, ya kan? Jangan-jangan kurang enak rasanya. Bukan larinya ke dukun, ya kan? Bukan larinya ke batu-batu besar, pohon-pohon besar. Nallahul musta'an. Kata mereka larinya ke paranormal katanya. Siapa? Enggak normal. Kalau normal itu mintanya kepada Allah Ta'ala. Iya kan? Nah, orang pintar katanya. Mana pintar? Orang pintar minta kepada orang mati. Kepintarnya kemana? Kalau dia pintar, yang mati itu perlu yang hidup. Perlu doanya yang hidup. Ini katanya pintar katanya. Kok malah minta kepada orang mati? Iya kan? Allahul musta'an. Serba terbalik. Serba terbalik. Kita lihat di sini. Nah, kata beliau, walaysa hadza min al-uquq, yang seperti ini bukan durhaka, ingat ya. Jadi enggak ada pertanyaan lagi. Jadi kalau orang tuanya nyuruh maksiat, jangan taati. Itu bukan kedurhakaan. Tolak dengan cara terbaik. Paham ya? Tolak dengan cara yang terbaik. Maaf, afwan. Bapak, Ibu, kami tidak bisa. Kalau itu termasuk perkara maksiat, jangan. Bal law ata'tahu fil ma'siyah sara hadha huwal 'uquq. Bahkan kalau seandainya kamu mentaati orang tua tadi pada perintah maksiat, maka menjadilah perbuatan tersebut adalah kedurhakaan. Lihat, terbalik berarti kan? Jadi kalau mentaati dalam perkara maksiat durhaka. Paham ya? Kalau perkara maksiat jangan taat. Walaupun orang tuanya. Nah, barakallahu fi. Kita lihat. Fa'alaika an tuti'a walidayka bil ma'ruf, yakni ghair maksiat. Lihat. Maka wajib atasmu mentaati kedua orang tuamu dalam perkara yang baik. Maksudnya bukan perkara maksiat. Ingat-ingat ya. Perkara maksiat haram untuk orang anaknya mentaati orang tuanya. Nah, kita lihat di sini barakallahu fiik berikutnya. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada keridhaan kedua orang tua.
Dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan kedua orang tua. Walamma jaa rajulun yasta'dzin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihad. Lihat ini. Nah, dan tatkala waktu itu ada salah seorang datang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk jihad. Qala ahayyun walidak? Lihat, tanya dulu. Rasulullah SAW bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am. Kata orang tadi iya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa fihi ma fajahid. Lihat ini. Maka berjihadlah kamu kepada kedua orang tuamu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berbaktilah, jangan ditinggal. Paham ya? Ditinggal dalam kondisi menangis saja. Orang yang mau berangkat jihad suruh pulang lagi kan? Irji', pulang kamu. Adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin kedua orang tuamu itu tertawa sebagaimana kamu telah membuat kedua orang tuamu menangis. Lihat betapa besarnya barakallahu hak kedua orang tua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah disia-siakan. Yang masih punya orang tua, masih ada ibu bapak, itu kesempatan yang sangat besar. Jangan gara-gara orang tua belum kenal sunnah dia campakkan, dia tinggalkan. Masih ada peluang untuk mendakwahi mereka pelan-pelan barakallahu fiik. Nah, walaupun luar biasa ngeyelnya, disuruh ninggalkan kesyirikan dia nolak, bantah, bangkang, ngeyel. Kalau orang tua sabar, doakan aja. Doakan terus didakwahi, semoga mendapatkan hidayah. Kalau selama masih ada peluang, masih ada kesempatan, jangan pernah diluputkan. Karena biasanya orang itu menyesal setelah meninggal bapaknya, setelah meninggal ibunya, dia baru berpikir apa yang semisalnya. Tidak, barakallahu fi. Masih ada kesempatan, di saat itulah dia harus segera berbakti kepada kedua orang tua. Dengan menasihati kalau belum paham sunnah, ya, dengan menjenguk, menengok, ya kan, ngobrol. Ya, jangan diajak ngobrol orang tuanya, anaknya malah sibuk main HP. Ya. Nah, orang tuanya ngajak ngobrol dari awal sampai akhir, diajak cerita malah anaknya sibuk di pojokan main game. Ya kan? Contoh yang tidak baik seperti itu. Mahum. Nah, memang kita itu diuji zaman yang penuh dengan cobaan yang besar barakallahu fi. Kadang-kala kita semuanya ketika tidak sadar, ya kan, terlena, ya, terlalu sibuk dengan HP atau semisalnya, kadang diajak ngobrol pun lupa dengan yang diobrolkan atau lupa dengan yang mengajak ngobrol. Nah, dikondisikan barakallahu fi. Ujian untuk kita semuanya itu. Paham ya? Nah, bukan antum saja, kita semuanya. Makanya kita harus siap, berusaha meletakkan adab-adab pada tempatnya. Jangan sampai diajak ngobrol orang tuanya, dia enggak jawab, diajak makan pun enggak mau, ternyata alasannya apa? HP. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Fa raddahu ila walidayhi, maka Rasulullah merintahkan orang tadi agar pulang kepada kedua orang tuanya karena orang tua masih hidup. Wa ja'ala birrahu bihima minal jihad fi sabilillah azza wa jalla. Dan beliau menjadikan berbakti orang tersebut kepada kedua orang tuanya termasuk jihad fi sabilillah azza wa jalla. Fadalla ala annahu la budda min isti'dhanil walidain fil jihad. Ini nanti dibedakan ya. Ada jihad yang namanya jihad talab sama jihad difa'. Ini jihad yang sifatnya adalah apa? Fardhu kifayah, harus izin. Izin dulu. Jihad difa', jihad talab. Paham ya? Jihad difa' kalau dia orang luar ingin masuk ke wilayah dan ada izin dari pembesar di situ misalkan, dia harus laporan orang tuanya dulu. Paham ya? Kalau jihad talab dari pemerintah pusat memerintahkan semua rakyat misalkan, maka di sini nanti yang sifatnya adalah fardhu ain, kewajiban per individu, enggak perlu izin. Paham ya? Kita lihat maknanya bagaimana. Qalu, mereka mengatakan wa hadza fil jihad alladhi huwa fardhu kifayah. Ini pada jihad yang dikenal fardhu kifayah. Jihadnya jihad fardhu kifayah, bukan jihad yang fardhu ain. Paham ya? Nah, karena jihad difa' itu fardhu ain untuk orang yang di situ. Yang di lingkungan itu misalkan mempertahankan kampungnya, ingin diserang orang-orang kufar misalkan, mampu ada kekuatan dia bertahan. Ya di dalam itu apa? Fardhu ain. Paham ya? Nah, melindungi keluarganya, melindungi dirinya,
Yang di luar itu fardu kifayah. Kalau dia ingin masuk, izin dulu. Diizinkan atau tidak? Karena kadang-kala tidak bisa masuk, itu sulit. Karena adanya apa, barakallahu fiik, mungkin penipuan, makar di luar sana, sehingga untuk masuk membantu sangat sulit. Nah, beda dengan jihad difa', jihad tolak. Kalau jihad tolak itu permintaan dari pemerintah pusat, pemimpinnya langsung. Nah, semua rakyat, sipil semuanya berangkat misalkan, seperti itu. Kita lihat, la budda min isti'dhanil walidain, maka harus izin kepada kedua orang tua. Amal jihad alladhi huwa fardhu 'ain, ada jihad yang dia itu adalah fardhu 'ain, fala yusta'dzan al-walidan. Maka enggak perlu diminta izin kepada kedua orang tuanya. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung jenis amalan dengan jenis amalannya, itu termasuk dalilnya tadi itu. Paham ya? Nah, kalau dia ingin mendapatkan ridha Allah, jangan membuat murka kedua orang tua. Tapi kalau dia membuat murka kedua orang tua, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, itu juga termasuk dalilnya. Tidaklah kebaikan dibalas kecuali dengan kebaikan. Al jazaa'u min jinsil amal. Begitu pula orang ketika diuji dengan cobaan-cobaan dalam kehidupannya, itu bukan berarti Allah Ta'ala benci. Ingat-ingat itu. Wah, usahanya enggak sukses, dikit-dikit sakit, setiap tanam modal bangkrut. Wah, berarti Allah Ta'ala enggak cinta, Allah Ta'ala enggak suka. Bukan seperti itu cara menafsirkannya, barakallahu fiik. Pastikan kalau dia istiqamah di atas Al-Quran was sunnah, ujian tersebut menunjukkan cintanya Allah Ta'ala kepada hambanya. Ya kan? Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kalau mencintai kaumnya, menguji mereka, dikasih ujian. Kalau dia ridha dengan ujian tadi, dia akan mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dan jika dia murka, enggak terima, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin orang itu kokoh di dalam memegang Al-Qur'an was sunnah, kokoh di atas agama yang benar, semakin berat pula ujiannya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi syadidan qawiyan shuddida alaihi. Kalau agamanya dia itu di dalam memegang agamanya kuat, kuat dalam memegang as-sunnah, syuddida alaih, diperkuat ujiannya. Wa in kana fi dinihi khafifan riqatan, kalau di dalam agamanya itu dia lemah, kemudian dia tidak kuat dalam memegangnya, khufifan, diperingan juga. Yubtalal mar'u ala qadri dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar, barakallahu fiik, orang tersebut di dalam memegang agamanya. Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Adapun hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, dan untuk instarkan insyaallah masih hadis yang ini tadi ya, enggak masalah biar tambah kuat hafalannya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.